Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Sabto Hadi Nugroho, SSI MDiotech, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Saya Clarissa Tri Agustin dengan NIM A1D023050 sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Pertama ada Haifah Hasna Hanifah, NIM 051, Raffi Rizky Saputra 052, Warisma Apriyatin 053, Khairul Anam 054, dan Krisna Hendru 055. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu herbarium dan juga kegunaannya. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, artinya kebun botani yang dikeringkan, biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Istilah herbarium lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan yang disebut juga spesimen herbarium. Herbarium juga bisa berarti tempat di mana material-material tumbuhan yang telah diawetkan dan disimpan. Untuk kegunaan herbarium, yang pertama untuk identifikasi dan referensi, yang kedua dokumentasi keragaman, yang ketiga studi perubahan morfologi, yang keempat integrasi dengan taksonomi molekuler, yang kelima penelitian evolusi dan filogenik. Cara membuat herbarium. Pembuatan herbarium dapat dilakukan dengan suatu cara atau metode yang sederhana. Metode tersebut dapat dibuat dengan peralatan dan bahan yang mudah diperoleh, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Alat dan bahan yang dibutuhkan di antara lain adalah tumbuhan atau tanaman, kertas HVS, gunting, lem kertas, plastik transparan, buku, karton ukuran A4, double tip, dan alat tulis. Dan langkah-langkahnya sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, carilah tumbuhan yang akan dibuat menjadi herbarium, dan yang kedua, bersihkan tumbuhan tersebut dari tanah-tanah yang masih menempel. Kemudian sisipkan tumbuhan di antara lembaran-lembaran buku. Kemudian siapkan karton ukuran A4 yang sudah dilapisi oleh HVS. Kemudian ambil herbarium yang telah dibuat, yang telah kering, lalu tatalah herbarium di atas karton tersebut. Kemudian tambahkan klasifikasi dan morfologi tumbuhannya, lalu bungkus spesimen herbarium kering menggunakan plastik transparan. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi. Pengertian klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi hingga dapat disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki, yaitu disusun mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Selain itu, taksonomi atau klasifikasi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari identifikasi, tata nama, dan klasifikasi suatu objek. Taksonomi tumbuhan merupakan salah satu bidang ilmu yang telah dipelajari sejak lama oleh manusia. Sistematika klasifikasi yang digunakan saat ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Carl Linnaeus. Namun, sistematika tumbuhan lebih banyak mempelajari hubungan tumbuhan dengan proses evolusinya. Selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh luar dari tumbuhan. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan. Morfologi sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu morphos yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Ilmu morfologi tumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe dengan konsep Urpflanze dalam publikasi The Metamorphosis of Plants, yang menyatakan tentang konsep moyang dari tumbuhan yang menggambarkan asal mula keberagaman bentuk dari tumbuhan sekarang ini. Taksonomi dan morfologi tanaman herbarium. Yang pertama yaitu ada tanaman bougainville. Klasifikasi bunga bougainville yaitu kingdom Plantae, divisi Tracheobintha, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllaceae, famili Nyatiganaceae, genusnya Bougainvilleae, spesiesnya Bougainville spinosa. Morfologi bunga bougainville yaitu bunga kertas berakar tunggang, tumbuh vertikal, terserabut dan melebar. Akar bunga bougainville dapat menembus ke dalam tanah mencapai kedalaman 50 sampai 80 cm
bahkan lebih tergantung varietasnya. Bunga kertas berbatang perdu tegak lurus dapat mencapai ketinggian 2-3 meter, bahkan lebih, dengan permukaan batang halus hingga kasar dan berwarna kecoklatan. Selain itu, batang berkayu, berbentuk bulat memanjang dan berduri kecil, serta memiliki cabang yang banyak. Daun bougainville memiliki daun bulat oval memanjang dengan panjang 1-4 cm. Bagian tepi daunnya rata, tulang daunnya menyirip, dan daun berwarna kehijauan muda hingga tua. Reproduksi dan penyebaran bunga bougainville. Perbanyakan bunga bougainville yang lazim adalah dengan menggunakan stek. Perbanyakan vegetatif dengan stek merupakan cara yang paling efisien karena tidak memerlukan batang bawah seperti halnya dengan okulasi atau enten dan waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Stek seringkali mengalami kegagalan dengan tingkat tumbuhnya akar. Keberhasilan stek dipengaruhi oleh faktor bahan stek, pemberian zat pengatur tumbuh, serta media tanam dan kondisi dan lingkungan selama penyetekan. Penyebaran tumbuhan ini di Indonesia meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Ambon, dan Irian Jaya. Jenis ini telah dibudidayakan dengan baik dalam skala besar karena digunakan sebagai tanaman hias. Contoh herbarium yang kedua yaitu semanggi yang memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Audicots, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Trifolium, dan spesies Trifolium repens. Habitus dari semanggi atau clover yaitu berupa terna dengan batang yang tidak berkayu, rendah dan merata dengan daun helaian yang berbentuk segitiga khas. Penyebaran dari semanggi atau clover dapat ditemukan di sekitar air tergenang, kolam, rawa, sungai, danau, dan areal persawahan. Habitus yang ketiga yaitu bunga kupu-kupu yang memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Oxalidae, genus Oxalis, dan spesies Oxalis triangularis. Habitus dari bunga kupu-kupu yaitu berupa terna dengan bunga yang menarik dan umumnya berbentuk seperti tabung panjang dengan kelopak bunga yang lebih panjang dari bunganya. Bunga ini dirancang untuk menarik serangga, terutama kupu-kupu untuk penyerbukan. Bentuk dan warna bunga kupu-kupu bervariasi, menciptakan daya tarik visual yang khas. Penyebaran dari bunga kupu-kupu ini berasal dari negara tropis, Amerika Selatan, dan Asia Selatan. Herbarium yang keempat yaitu tanaman sawo yang memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, subkingdom Trachyobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Ebenales, famili Sabotaceae, genus Manilkara, dan spesies Manilkara cauchi. Habitus dari tanaman sawo yaitu berupa pohon yang memiliki sistem perakaran tunggang, memiliki batang berkayu, berukuran besar dan kecil, serta bertekstur kasar. Tanaman sawo memiliki daun tunggal oval, daun yang membulat, dan ujung daun yang runcing pada ujung ranting. Tepi daunnya rata, pertulangan daun menyirip, permukaan daunnya licin dan berwarna hijau tua. Bunganya berbentuk tunggal dan terletak di bagian ketiak daun dekat ujung ranting. Buah sawo termasuk buah sejati bertipe buah unik, buni kulit yang kasar. Baik, selanjutnya adalah tumbuhan pakis. Klasifikasi pakis daun kulit yang pertama Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteriopsida, ordonya Polypodiales, familinya Diropteridaceae, genus Rumohra, spesies Rumohra adiantiformis. Habitusnya pakis tumbuh di hutan lembab yang teduh di zona beriklim sedang dan tropis. Beberapa spesies pakis tumbuh dengan baik di tanah dan di bebatuan. Yang lain terbatas pada habitat berbatu, di mana mereka tumbuh di celah di permukaan tebing, batu besar, dan talus. Di daerah tropis, sebanyak 2/3 dari tanaman pakis di suatu daerah dapat tumbuh epifit pada batang dan dahan bagian bawah yang ternaungi atau pada tajuk pohon. Penyebarannya, pakis daun kulit tersebar di hutan lembab yang teduh di zona beriklim sedang dan tropis. Beberapa spesies pakis tumbuh dengan baik di tanah dan di bebatuan.
Yang lain terbatas pada habitat berbatu, di mana mereka tumbuh di celah dan celah di permukaan tebing, batu besar, dan talus. Selanjutnya adalah jeruk bali. Klasifikasi jeruk bali. Yang pertama Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Sapindales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus muxima. Habitusnya, jeruk bali memiliki habitus berupa pohon yang dapat tumbuh hingga ketinggian tertentu dengan cabang-cabang yang menjulang. Daunnya berbentuk oval, berwarna hijau mengkilap, dan tersusun secara berseling. Pohon jeruk bali biasanya memiliki batang yang kokoh, buahnya berukuran sedang hingga besar. Daunnya kulit yang tebal dan berwarna oranye saat matang. Buah jeruk bali memiliki daging yang juicy, rasa manis, dan sedikit masam. Penyebarannya, jeruk bali tersebar di Malaysia, kemudian menyebar ke Indochina, Cina Selatan, Jepang Selatan, India Barat, Mediterania, dan Amerika tropik. Selanjutnya adalah daun tanaman kelengkeng. Klasifikasi tanaman kelengkeng, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordonya Dimorcarpus, famili Sapindaceae, genus Dimiocarpus, spesies Dimorcarpus longan. Habitusnya, tanaman kelengkeng berupa pohon yang kecil hingga sedang dengan bentuk yang padat dan rimbun. Pohon kelengkeng memiliki batang yang relatif ramping dan cabang-cabang menjulang. Daun-daunnya berbentuk elips atau oval, tersusun secara berseling di batang dan memiliki ujung meruncing. Penyebarannya, tanaman ini menyebar ke Indochina, Malaysia, India, dan khususnya di Indonesia. Tanaman kelengkeng berasal dari daerah subtropis. Tanaman ini mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik di daerah tropis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada contoh herbarium dari tanaman mangga. Klasifikasi tanaman mangga diantaranya yaitu Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Acandiaceae, genus Magnifera, spesies Magnifera indica. Ya, untuk habitus mangga berupa pohon yang besar dengan batang kuat, cabang-cabang menjulang, dan daun lebar berwarna hijau. Buah mangga tumbuh di ujung cabang dalam tandan, memiliki kulit halus atau sedikit kasar, dan daging buah yang manis berwarna kuning atau oranye. Untuk cara penyebaran, tanaman mangga telah dibudidayakan di Asia Selatan sejak ribuan tahun yang lalu, hingga akhirnya tersebar ke Asia Tenggara pada abad ke-5 dan 4 sebelum Masehi. Sementara di Afrika Timur, budidaya pohon mangga telah dimulai sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Saat ini, mangga banyak ditanam di seluruh negara tropis dan subtropis yang tidak memiliki musim dingin ekstrem. Setengah dari mangga yang ada di dunia berasal dari India, kemudian disusul oleh Cina sebagai produsen mangga terbesar kedua di dunia. Pohon mangga juga dibudidayakan di Andalusia, Spanyol, terutama di Provinsi Malaga. Kawasan pesisir provinsi ini memiliki iklim subtropis dan merupakan satu dari sedikit wilayah di Eropa yang bisa digunakan untuk membudidayakan tanaman dan buah tropis. Kepulauan Kanari adalah tempat lain di Eropa yang juga dapat ditanami buah mangga. Selanjutnya yaitu kurang aring. Klasifikasi kurang aring yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Eclipta, spesies Eclipta prostata. Habitusnya yaitu urang aring memiliki habitus terna yang mencakup umbi besar dengan satu daun besar dan sangat lobus yang menyerupai daun tanaman Paeonia. Bunganya muncul di tengah daun dan memiliki aroma khas untuk menarik serangga penyerbu. Tanaman ini mengikuti siklus hidup tahunan dengan periode deormasi setelah mekar. Untuk cara penyebarannya, urang aring mampu beradaptasi pada lingkungan yang berubah, terutama di tempat-tempat yang berdrainase buruk, daerah-daerah basah, di sekitar sungai atau parit, dan juga rawa, namun kaya akan sinar matahari. Mulai dari wilayah pantai hingga gulma, ini tahan hidup di tanah beragam dengan ketinggian 2000 meter. Kemampuan berkembang biaknya tinggi, berbunga di sepanjang tahun. Urang aring mampu menghasilkan 17.000 biji per individu tumbuhan. Yang selanjutnya jambu biji.
Klasifikasi tanaman jambu biji yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dictyloneae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Pisidium, spesies Pisidium guava L. Habitusnya yaitu berupa pohon sedang hingga tinggi dengan daun oval yang bersusun berseling. Buahnya berbentuk bulat atau perah dengan kulit tipis yang biasanya berwarna hijau, kuning, atau merah. Daging buahnya segar, putih atau merah muda, dan memiliki rasa manis dengan sedikit keasaman. Untuk cara penyebarannya, tanaman jambu biji bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Dari berbagai sumber pustaka menyebutkan bahwa tanaman jambu biji diduga berasal dari Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan benua Amerika yang beriklim tropis. Seiring dengan berjalannya waktu, jambu biji menyebar di beberapa negara seperti Thailand, Taiwan, Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Australia. Di Thailand dan Taiwan, jambu biji merah menjadi tanaman yang dikomersialkan. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.